Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharam Ariel Pamungkas dengan NIM V3423061 dari Prodi D3 Teknik Informatika kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan mempraktekkan soal untuk ujian akhir semester, yaitu praktek sistem operasi dengan topologi seperti gambar ini. Ya, pertama, login sebagai super user. Login sebagai super user dengan sudo lalu masukkan passwordnya, yaitu password saya. Sudah masuk. Kemudian yang pertama, buatlah 3 user baru dengan password beserta default directory sesuai tabel berikut. Untuk membuat sebuah user, kita bisa gunakan command user add, lalu nama dari user yang ingin kita buat. Ada user add dev01, kemudian ada dev02, kemudian ada user yaitu name nama Anda. Kemudian untuk men-set passwordnya, kita bisa ketikkan command passwd, lalu user yang ingin kita beri password maupun ubah. Untuk developer 1 kita gunakan password dev kecil. Kemudian untuk dev 2 yaitu dev dengan D besar. Kemudian untuk user ketiga yaitu name nama. Dengan password yaitu pass. Sudah diperbarui. Kemudian untuk menambahkan komentar untuk user tersebut, kita bisa gunakan komen yaitu user mod, lalu main c. Kemudian komentar yang ingin ditambahkan yaitu yang pertama developer 1 untuk dev 1, kemudian ada developer 2 untuk dev 2, kemudian ada nama lengkap untuk user ketiga yaitu name nama. Sudah. Kemudian tampilkan informasi terkait user yang baru saja ditambahkan. Untuk menampilkan informasi terkait user, kita bisa ketikkan yaitu tail/etc/passwd. Maka akan muncul user apa saja yang berada di komputer ini. Yaitu yang pertama ada Ariel Wage sebagai super admin, kemudian ada developer 1, ada developer 2, kemudian ada name nama untuk user yang kita tambahkan tadi. Ketiga, buatlah sebuah grup baru dengan nama developers dengan grup ID 81.000. Untuk membuat grup, kita bisa ketikkan grup add, lalu main G, kita masukkan kodenya grup ID yaitu 81.000, lalu nama dari grup tersebut. Sudah. Kemudian tambahkan dev 1 dan dev 2 ke dalam grup developer. Untuk menambahkan, kita bisa ketikkan command user mod main a g besar, kemudian kita ketikkan nama grupnya yaitu developers, lalu user yang ingin ditambahkan. Ada dev 1 dan dev 2. Tampilkan informasi terkait grup developers yang berisi siapa saja user di dalamnya. Untuk menampilkan informasi terkait grup, kita bisa ketikkan komen yaitu tail, kemudian /etc/group. Maka akan muncul informasi terkait grupnya yaitu grup developers dengan user yang ada di dalamnya yaitu 8 dev 01 dan dev 02 dengan grup ID 81.000. Kemudian buatlah directory project dan masuk ke dalam directory tersebut. Untuk membuat directory, kita bisa gunakan mkdir, kemudian home dan project. Sudah terbuat. Terus untuk masuk, kita gunakan command cd. Sudah masuk ke dalam directory project,
Lalu buatlah sebuah file txt dengan nama template.txt dan isikan kalimat ini kemudian simpan. Untuk membuat teks file .txt kita bisa gunakan touch, kemudian nama dari filenya, kemudian .txt. Sudah terbuat. Untuk mengisikan kalimat ke dalam file tersebut kita bisa gunakan sebuah editor yaitu nano, kemudian nama file kita, terus tuliskan kalimat tersebut yaitu fitur X dikerjakan oleh super admin pada sprint ke-1. Kemudian save dengan Ctrl X lalu save. Kemudian tampilkan ownership file template.txt. Untuk menampilkan kepemilikan sebuah file kita bisa ketikkan ls-l lalu nama file tersebut, maka akan muncul tampilan kepemilikan dari file tersebut, yaitu dimiliki di grup root, kemudian namanya yaitu timeline.txt. Ubah kepemilikan file timeline.txt menjadi developers. Untuk mengubah kepemilikan kita bisa gunakan komen yaitu sudo chown lalu developer, kemudian nama filenya yaitu timeline.txt. Kemudian tampilkan perubahan kepemilikan dengan ls-l, maka akan muncul informasi yaitu kepemilikan sudah berubah menjadi milik developer, bukan milik root lagi. Kemudian selanjutnya login sebagai dev1, kita bisa lewat terminal juga dengan ketikan su dev01. Sudah masuk, kemudian masuk ke directory home atau project, home/project, cd home project. Sudah masuk, kemudian buka timeline.txt menggunakan editor, kemudian idealnya ada pesan error. Kita coba nano timeline.txt. Ya, muncul pesan error yaitu file timeline.txt is unwritable. Artinya kita tidak, pada user ini tidak bisa menulis apapun ataupun mengubah apapun di dalam isi di dalam file txt ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena user dev1 belum memiliki akses untuk ke file timeline.txt. Kita keluar lagi, kemudian login kembali sebagai super admin. Kita bisa exit, maka akan kembali ke super admin. Kemudian ubah permission file timeline.txt agar bisa diakses oleh developers. Untuk mengubah kepemilikan kita bisa ketikkan sudo chmod lalu 660 nama file kita yaitu timeline.txt. Sudah, tampilkan kembali permission timeline.txt. Kita ketikkan lagi yaitu ls-l timeline.txt. Dan login kembali sebagai dev01. Kita login lagi yaitu su dev01. Sudah masuk, kemudian buka file timeline.txt menggunakan editor dan tambahkan pesan berikut. Kita coba timeline.txt. Kemudian menambahkan teks yaitu fitur Y dikerjakan oleh developer 1
pada sprint kedua. Save. Kemudian bisa tersave karena pada developer 1 tadi kita sudah beri permission untuk user apa saja yang dapat mengakses file tersebut, yaitu user pada grup developers tadi. Kemudian login sebagai nama Anda. Kita bisa exit dulu, kemudian su p3423061 Muharam Arya. Kemudian masuk ke directory yaitu cd home project, lalu buka file timeline TXT menggunakan editor nano timeline.txt. Maka muncul error reading timeline.txt karena izin ditolak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena user ketiga ini yaitu nama tidak masuk ke dalam grup developer. Artinya user ini tidak bisa mengakses file ini karena tidak masuk ke dalam grup developers dan juga tidak memiliki akses ke dalam file ini. Maka hal itu tidak bisa terjadi. Kita kembali, coba exit. Kita coba lihat lagi isi dari file.txt kita. Maka akan muncul kalimat yang kita tambahkan tadi, fitur X dikerjakan oleh super admin, kemudian fitur Y dikerjakan oleh developer 1 pada sprint kedua. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan untuk soal ujian akhir semester mata kuliah praktek sistem operasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.